Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Baik dan luar biasa, puji Tuhan. Biar pagi hari ini siap kita dipertemukan kembali dalam ibadah di MDC Metro. Baik yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara, biar mari kita bersama-sama boleh menikmati kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, dan kasih yang terus dilimpahkan atas setiap kita orang-orang percaya. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami semua diberi kekuatan, kesehatan. Dan juga kami diberi kesempatan untuk kami dapat menghampiri Tuhan tahta yang kudus. Masuk dalam rumah-Mu, beribadah Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam setiap waktu-waktu kami, dalam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan terus semakin dekat dengan Engkau. Kami terus Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan setiap puji-pujian kami Tuhan. Setiap nyanyian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mendekat kepadamu. Hampiri tata kasih-Mu membawa korban persembahan pujian kami yang terbaik Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Engkau Yesusku Raja kami. Tidak nama lain yang kami sembah selain Engkau ya Allah kami. Kau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Buat setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk kita dapat merasakan kebaikannya, merasakan kasih dan cintanya bagi kita. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Kasih-Mu teramat besar. Cinta-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kau yang terlebih dulu mengasihi kami anak-Mu. Kau yang terlebih dulu mengampuni kami. Kau melayakkan hidup kami dengan cinta-Mu Tuhan. Kau menyambut setiap kami yang datang kepadamu, mendekat pada kasih setiamu Tuhan. Untuk rasakan besarnya kasih-Mu. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segala besarnya cinta-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Kau limpahi hati kami selalu Tuhan dengan nyanyian syukur Tuhan. Biar setiap puji-pujian kami Tuhan selalu ada di dalam hati dan mulut kami Tuhan. Ya Rabba ya Rabba Shiri ya Rabba la 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 ya Rabba Shanda la 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 mo. Terima kasih Yesusku.
seperti Engkau Yesus Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau di sepanjang hidup kami Tuhan, di sepanjang hidup anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau yang termulia. Hanya ada satu keselamatan di dalam Engkau Yesus. Jaminan kami hanya Engkau Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seluruh alam semesta memuji kebesaran Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, Yesus, Engkau penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, Kau penghibur, Kau pelindungku, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Segenap umat dalam katakan, nyanyian
Tiada seperti Kau, seperti yang ada padamu. Mari dengan segenap hati kita mempersembahkan buat Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi Kau Raja kami. Segala tunduk padamu. Saat mendengar nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Kami bersuka selamanya. Tiada yang seperti Kau, tiada janji seperti yang ada padamu. Umat Tuhan katakan, nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa hanya bagi Kau Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku Tuhan. Tiada janji seperti Kau, seperti yang ada padamu. Kalau saya mendapatkan berdiri Bapak Ibu Saudara, kamu serukan bagi Tuhan kita. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Persembahkan pujian bagi Kau Tuhan. Segala pujian, hormat, hanya Kau yang layak Tuhan. Laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Mau selamanya mengasihi Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah dan agungkan Tuhan. Dia Raja yang layak segala pujian, hormat, kemuliaan. Dia yang layak untuk terima ucapan syukur dan ucap sembahnya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja yang besar. Engkau Allah yang penuh kuasa. Dimuliakan nama-Mu. Kami bersukakan Kau. Seluruh bumi segala ciptaan
Engkau yang dapat membuat kami terkagum Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus membuat hati kami terpesona segala perbuatan-Mu yang ajaib dan besar dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Nyatakan Tuhan, menyatakan dari dalam hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Segenap hati katakan, kagum hormat akan Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Segenap hati kami hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bersama lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Engkau Allah, ku kagum akan Engkau. Hanya padamu Tuhan, kagum akan Engkau. Bicara-bicara buat Tuhan, pengagungan buat Tuhan Yesus Kristus saja di atas segala raja. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Kau memberi kami kesukaan Tuhan, Kau memberi kami sukacita daripadamu Tuhan. Biar kasih-Mu melimpah di setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Kita boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Maka itu jiwa kami mau terus bersuka di dalam Engkau. Dan pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, setiap kita dipertemukan kembali di minggu kedua. Hari ini setiap kita boleh lihat kanan kirinya ada wajah-wajah yang sudah segar kembali. Boleh sama lambaikan tangannya buat saudara-saudara kita. Puji Tuhan, saya percaya kasih dan sukacita Allah limpah di tempat ini. Amin, kita memuji Dia sebab Dia Tuhan kita yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
Sebab dialah Allah, dulu sekarang sampai selama tak pernah berubah. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, ada siapa? Selalu mengangkat kita, amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang semuanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan. Saya katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Hanya Dia Allah yang sanggup memberkati setiap umat-umatnya. Amin. Katakan umat-umatnya yang berkati. Aku diberkati, aku dilimpahi. Katakan dengan iman. Yang sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan yang diberkati. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi. Sebagai ucapan syukur katakan pada Tuhan. Nyatakan karena semua karena Allah Tuhan kita. Aku diberkati, amin. Terus dilimpahi oleh karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kuasa Tuhan yang semakin sempurna atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua di sini, setiap kita yang sudah melewati hari-hari kita, berapa puluh tahun perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita. Seberapa banyak campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita boleh rasakan, kita boleh nikmati, apa yang boleh kita saksikan dalam kehidupan kita. Semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau teduhkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu dari tempat ini Tuhan, tiada yang luput dari pengawasan-Mu Tuhan. Tiada yang luput satupun daripada kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan meliputi seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga dimanapun kapanpun kami berada Tuhan, selalu Tuhan ada Engkau yang campur tangan. Selalu ada Engkau Tuhan yang berjalan mendahului kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami syukuri atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
kasih untuk berkat kemurahan-Mu Tuhan. Oh. Katakan pada Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini. Mari kita menyadari semuanya hanya karena kasih ya Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan hari perhentian, hari Sabat, untuk setiap kita boleh menyadari, untuk setiap kita boleh kembali merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan izinkan untuk setiap kita boleh ada. Semuanya untuk menggenapi rencananya Tuhan yang teramat besar dalam kehidupan kita. Mari kita semua menyadari pagi hari ini, kalau kita masih ada di tempat ini, masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan tubuh yang kuat, semua bukan karena kuat gagah kita, semua bukan semata-mata karena usaha kita untuk kita menjaga kesehatan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita untuk melalui hari demi hari, untuk menggenapi rencananya, untuk menjadi saksi-saksinya. Dimanapun kita berada, kita membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi kesaksian yang hidup, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa Yesus nyata hidup di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama menyadari bahwa semua adalah kemurahan Tuhan. Semua seizin Tuhan. Saat kita boleh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari ucapkan dengan mulut kita, dari dalam hati kita. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan
Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur atas segala kemurahan Tuhan. Naikkan syukurmu atas segala kasih-Nya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas setiap rencana-Mu, setiap janji yang Kau berikan, yang Kau genapi dalam hidup kami. Oh, semuanya baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Biar dalam setiap hembusan nafas kami ada nama-Mu Yesus yang boleh terdengar Tuhan. Dalam hidup kami ada gambaran-Mu yang semakin nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar di waktu-waktu ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup Tuhan, yang terus menuntun kami di dalam jalan-jalan kami pada kebenaran dan kebenaran Tuhan. Jadikan kami sebagai pendengar dan pelaku firman-Mu yang taat dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara duduk. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali postingan liburan-liburan yang ada di story Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kita bisa liburan dan itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kehidupan kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan-pilihan di dalam keseharian kita. Dan mau tidak mau di dalam pilihan itu kita harus memilihnya. Tetapi pilihan itu sangat menentukan kehidupan kita. Ada dua hal yang pasti kita alami di dalam dua pilihan itu atau di dalam pilihan-pilihan itu. Dan dua hal itu antara hal yang baik dan yang buruk. Kalau kita memilih hal yang baik, maka kita akan menghasilkan sesuatu hal yang baik juga di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memilih hal yang buruk, maka di dalam kehidupan kita juga akan mendapatkan hal yang buruk. Pilihan adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini berkaitan penting dengan apa yang akan terjadi di dalam masa depan kita. Ketika kita memilih sesuatu hal yang buruk, maka hasil dari apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang buruk. Contohnya memilih apa Bapak Ibu? Sepatu contohnya. Ketika kita memilih sepatu yang salah, maka hasilnya kita akan kecewa. Kita tidak akan bahagia untuk memakai sepatu itu. Betul nggak Bapak Ibu? Itu pilihan yang terjadi. Ketika kita melihat sesuatu hal, oh ini bagus, oh ini cocok, oh ini baik buat saya. Dan kita pilih, maka hasilnya akan yang terbaik buat kita. Nah itu pilihan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Sehingga ketika kita salah di dalam memilih, maka akibatnya adalah penyesalan yang cukup panjang. Tetapi kalau kita benar di dalam memilih kita, maka masa depan kita akan pasti gemilang. Nah, mengingat pentingnya pilihan ini, ada seorang perempuan yang sangat luar biasa yang bernama Eleanor Roosevelt. Beliau adalah istri dari salah satu presiden Amerika Serikat pada tahun 1933 sampai dengan 1945. Dia mengatakan hal ini. Pandangan kehidupan seseorang tidak sekedar terungkap dalam kata-kata. Hal itu terungkap dalam pilihan-pilihan yang ia buat. Dan pilihan-pilihan yang kita buat pada akhirnya merupakan tanggung jawab kita. Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya menyetujui apa yang dikatakan oleh Eleanor ini. Kenapa saya menyetujui apa yang dia katakan di dalam ungkapannya ini? Ini berbicara tentang kehidupan kita. Di dalam keseharian kita. Bukankah kita diperhadapkan atau selalu diperhadapkan dengan ungkapan-ungkapan yang kita katakan. Maka di situ dikatakan pandangan kehidupan seseorang tidak sekedar terungkap dalam kata-kata. Seringkali kita mendengar orang berkata, oh saya ini rajin dan giat. Betul nggak Bapak? Oh saya ini tidak sombong. Betul nggak? Tetapi apakah ungkapan itu bisa dibuktikan dengan benar atau benar-benar dilakukan oleh orang itu tergantung dari pilihan-pilihan yang dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau orang berkata, oh saya tidak sombong, oh saya giat, rajin, tetapi di dalam keseharian dia tidak membuktikan hal itu, maka itu hanya pepesan kosong dan tidak akan pernah berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri. Nah ini yang dijelaskan oleh Eleanor, yang dimaksudkan oleh Eleanor, bahwa pandangan kehidupan seseorang tidak sekedar terungkap dari apa yang dia katakan, apa yang kita katakan. Dan untuk mengetahui hal itu, kita harus ikut dengan orang itu. Ketika orang itu berkata, oh saya rajin. Tetapi ketika kita datang ke rumahnya, melihat situasi yang ada, berantakan, bubar, pecah semua rumahnya. Apakah itu bisa dikatakan bahwa dia itu rajin? Ternyata tidak. Ada upaya yang harus dilakukan seseorang ketika itu dikatakan. Ada pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ia mengatakan hal itu. Makanya dikatakan pilihan-pilihan yang kita buat pada akhirnya merupakan tanggung jawab kita. Makanya setiap kita seringkali berbicara yang kurang tepat di dalam keseharian kita. Kita mengatakan saya tidak sombong, tetapi apa yang kita perbuat, kita lakukan ternyata sombong. Dan kita sering berkata, oh saya orangnya enggak sombong loh. Tapi kenyataan dia sombong. Itu yang terjadi, itu yang apa yang dikatakan oleh Eleanor itu. Dan apa yang harus kita lakukan adalah memilih. Pilihan-pilihan yang harus kita lakukan, itu harus kita kerjakan. Karena tanpa hal itu, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi pilihan kita.
Itu yang harus dipahami. Jadi kita harus melakukan pilihan untuk mengerjakan dengan rajin atau tidak mengerjakan. Jadi kalau kita bermalas-malas, maka hasilnya juga tidak akan baik. Tetapi kalau kita terus bekerja dan rajin, maka hasilnya akan baik. Itu pilihan. Apakah kita mau menghadapi kesukaran di dalam kehidupan kita atau tidak mau melakukan itu, atau tidak mengerjakan apa yang menjadi kesukaran kita? Itu adalah pilihan kita. Dan kita akan melihat hasilnya. Hasil yang benar-benar kelihatan bagaimana kehidupan kita. Artinya, kata-kata saja belum tentu membuktikan sikap hati dari seseorang. Jadi jangan terlalu percaya dengan kata-kata ya. Karena itu bukan satu bukti. Tetapi ketika kita tahu jelas apa yang terjadi di dalam kehidupannya, maka kita akan tahu, oh ternyata dia benar. Oh dia rajin. Oh dia tidak sombong. Itu dari apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang merupakan tanggung jawab kita untuk melakukannya. Sehingga pilihan-pilihan itu menjadi gambaran kehidupan setiap kita. Dan menyadari tentang pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengajarkan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Karena pilihan merupakan hal yang menentukan kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari secara pribadi, baik di dalam usaha kita, di dalam karir kita, di dalam kehidupan jasmani kita, maupun di dalam kehidupan rohani kita. Jadi pilihan ini sangat-sangat luar biasa, sehingga masa depan kita akan terlihat akan bagaimana nantinya. Makanya kita akan belajar tentang apa yang dikatakan Yakobus, yaitu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Dikatakan di sini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa ketika kita kurang hikmat, mintalah kepada Allah. Hikmat ini bukan berbicara tentang seberapa kita sekolah, seberapa lama kita memiliki pendidikan, ya, bukan dari SD, SMP, SMA, sampai S3 ataupun S-teler. Tetapi hikmat di sini berbicara tentang hikmat yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi sekolah kita tidak menentukan bahwa kita berhikmat. Secara pengetahuan, oke. Secara pengalaman, oke. Tetapi hikmat yang dari Allah ini berbicara tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan kita di dalam setiap tantangan-tantangan yang kita miliki, pergumulan-pergumulan yang kita miliki. Sehingga kita bisa memilih sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita. Jadi apa sih hikmat itu?
Boleh slide-nya? Iya. Hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat di dalam setiap keadaan. Nah, ini yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan biasa, tetapi sesuatu hal yang luar biasa diberikan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa lihat bahwa pendidikan itu tidak menentukan. Kita bisa melihat orang-orang yang mungkin memiliki gelar yang banyak, tetapi di dalam kehidupannya itu tidak berhasil. Di dalam kesehariannya hidupnya kacau balau. Padahal secara gelar dia sangat luar biasa. Tetapi di sini Allah menyarankan kepada setiap kita sebagai orang percaya bahwa setiap orang, setiap kita, ketika kita tidak memiliki hikmat di dalam keseharian kita, di dalam menghadapi segala pergumulan hidup kita, makanya setiap kita harus meminta itu kepada Allah, bukan kepada ilah, kepada nenek moyang, kepada dukun, kepada orang pintar. Berarti kita bodoh. Yang Allah inginkan bahwa setiap kita ketika kita menghadapi persoalan, minta hikmat kepada Tuhan. Itu yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan pilihan yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Sehingga jika kita salah di dalam memilih, akibatnya akan fatal untuk masa depan kita. Nah, karena hikmat ini sangat bermanfaat di dalam segala hal, sehingga kita harus melakukan pilihan yang tepat. Memilih iman kepada Tuhan atau hidup dalam kebimbangan atau meragukan Tuhan di dalam keseharian kita. Ini yang terjadi dan dialami di dalam setiap kita. Sehingga kita harus tahu mana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memilih mempercayai atau meragukan Tuhan, itu akan menentukan keadaan hati kita. Jadi kalau kita memilih, itu sangat menentukan kehidupan kita. Yang pertama adalah menentukan keadaan hati kita. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu, kalau kita mempercayai Tuhan, maka hati kita akan tetap teguh, akan damai, akan mengalami sukacita. Itu kalau kita mempercayai Tuhan. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita sering diombang-ambingkan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi membuat hati kita gusar, gelisah, tidak tentram, tidak damai sejahtera. Dari segala kekhawatiran yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang membuat kita khawatir hari-hari ini? Mungkin kalau kita di perjalanan, khawatirnya macet, betul nggak Bapak Ibu? Ketika belum macet ini, kalau nanti macet, baru mau macet aja, apa sih yang kita rasakan? Gelisah nggak? Betul nggak? Waduh gimana nih macet? Waduh bawa anak-anak lagi saya. Waduh, negatif semua betul. Tidak ada yang positif.
yang kita pikirkan. Itu baru macet. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Di dalam keseharian kita, mungkin kita berpikir tentang anak kita, mungkin kita berpikir tentang masa depan kita, berpikir tentang usaha kita. Hal-hal yang membuat kita khawatir di dalam keseharian kita. Padahal itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin juga tidak akan terjadi padahal. Tetapi seringkali kita khawatir. Hati kita gelisah. Hati kita bimbang. Hati kita tidak sejahtera di dalam keseharian kita. Bapak Ibu, saya percaya di sini kita merindukan apa yang namanya damai sejahtera. Dan Tuhan menjanjikan kepada setiap kita, amin. Damai sejahteraku akan kutinggalkan kepadamu. Itu yang dijanjikan Allah kepada setiap kita. Damai sejahtera yang Roh Kudus berikan di dalam setiap kita. Dan ini adalah sesuatu hal yang Allah berikan secara cuma-cuma dan diberikan hanya kepada orang percaya. Luar biasa enggak? Saya sebelum hidup di dalam kekristenan, sebelum percaya Yesus, hati saya tidak pernah ada yang namanya damai sejahtera. Keseharian saya dipenuhi dengan rasa khawatir. Keadaan-keadaan di sekitar saya itu sangat mempengaruhi sehingga saya melakukan hal-hal yang negatif di dalam keseharian saya. Nah itu yang terjadi. Tetapi ketika saya percaya Yesus, yakin kepada Yesus, kekhawatiran itu tidak ada atau tidak muncul di dalam kehidupan saya. Karena saya yakin, saya percaya kepada Allah yang benar. Allah yang mencukupkan. Allah yang memberikan. Itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapat persoalan, apa yang kita pilih? Itu sangat menentukan. Kalau kita terhanyut dengan situasi yang ada, maka hidup kita tidak akan pernah damai sejahtera. Kalau kita hidup mengikuti alur dunia, maka kita akan dipenuhi dengan kekecewaan. Tetapi ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, maka kita akan tetap menerima damai sejahtera itu. Dan Tuhan pasti akan terus menuntun kehidupan kita. Amin. Hati perlu dijaga. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak menjaga hal itu, akan berdampak di dalam kehidupan kita. Itulah hal yang pertama. Ketika kita mempercaya itu meragukan Tuhan, itu sangat menentukan keadaan hati kita. Osquinus, seorang filosof, lidahnya agak konslet. Filosof Kristen dalam bukunya God in the Dark itu mengatakan seperti ini. Kebimbangan adalah goyah di antara dua hal, percaya dan tidak percaya secara sekaligus, dan akibatnya berada di dalam dua pikiran. Apa sih yang dimaksud dari apa yang dikatakan Osquinus? Kebimbangan adalah goyah di antara dua hal, percaya dan tidak percaya secara sekaligus, dan akibatnya berada di dalam dua pikiran. Dia berbicara tentang dua hal di dalam kehidupan kita yang sering terjadi dan terus menggerogoti kehidupan kita. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan
dan tidak percaya kepada Tuhan. Dua hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak Bapak Ibu? Percayanya itu nanggung-nanggung, setengah-setengah. Satu kali saya menangani satu jemaat dan dia mengalami satu situasi. Saya sudah bilang kepada dia bahwa percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Tetapi di dalam kesehariannya, satu kali dia menghadapi situasi, yaitu menabrak kucing. Bapak Ibu, kalau kita menabrak kucing, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Tinggalin. Ada lagi? Hah? Kubur. Kubur. Ada lagi? Oh? Oh, dibawa ke kubur. Oh, dibawa ke perkumpulan. Iya. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat kalau kita umur-umur saya dan di atasnya ataupun di bawah saya itu orang tua mengajarkan kepada kita untuk ketika kita menabrak kucing kita harus mengambilnya, membuka baju kita, terus menutupi atau mengkafani kucing itu, betul nggak? Itu bahaya, pamali katanya. Nanti bisa membuat sial katanya. Pernah dengar tentang hal itu? Iya, kalau mungkin orang-orang yang dahulu pernah mendengar cerita tentang hal itu. Dan orang ini ternyata seperti itu. Ketika dia ngebel ke saya, dia nangis-nangis. Mas, gimana ini? Saya nabrak kucing. Apa yang harus saya lakukan? Ini kucingnya sudah saya ambil. Cengep-cengep katanya, masih cengep-cengep. Gimana? Mau tamatiin atau gimana? Gitu. Saya sudah buka baju saya gitu. Untung saya pakai baju double. Kalau enggak ya telanjang berarti. Itu dia lakukan. Dan itu adalah satu mitos atau tradisi yang ada di dunia ini, yang diajarkan oleh dunia ini. Sebenarnya kalau kita melakukan atau tidak melakukan, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tetapi saking percayanya dengan mitos, itu bisa menjadi apa-apa. Itu pilihan. Mungkin hal-hal yang lain. Mungkin ketika kita bangun rumah, ya kan? Oh, pokoknya disuruh seperti ini, harus buat seperti ini. Itu aturan dunia. Kita lakukan atau tidak, itu pilihan. Makanya Allah ingin setiap kita memilih apa yang menjadi aturan Allah di dalam keseharian kita. Bukan aturan daripada dunia ini. Hati kita sangat menentukan bagaimana iman kita. Apakah kita mau terombang-ambing di dalam kehidupan dunia ini, atau kita tetap teguh di jalannya Tuhan, sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Iman, hati yang harus kita miliki, hati yang benar. Jadi biarkan damai sejahtera yang dari Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang mempengaruhi hidup kita. Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mendikte kehidupan kita, Tuhan atau keadaan? Tuhan atau keadaan? Ya. Kalau keadaan kita lagi kacau balau, mungkin di rumah berantakan, ya kan?
atau di rumah anak sering bikin jengkel, terus tiba-tiba mesin cucinya rusak, tiba-tiba mesin gensetnya mati, untung nggak mati lampu. Terus tiba-tiba kesandung, terus tiba-tiba ada orang nyerempet mobil kita, terus tiba-tiba kita kehilangan dompet. Kira-kira apa yang terjadi? Sedih? Atau kecewa? Atau marah? Betul nggak? Kehidupan kita sering diperhadapkan tentang hal itu, betul nggak? Dan situasi sering membuat kita tidak damai sejahtera. Dan itu merupakan sebenarnya pilihan, betul nggak? Seumpama kita di jalan, ketika di jalan ketemu orang yang naik motornya sembarangan. Untuk marah dan tidak marah itu pilihan, betul nggak? Tetapi kalau kita memilih untuk marah, maka kita akan jengkel, dongkol. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seumpama anak kita membuat kita jengkel, kira-kira apa yang kita pilih? Marah, menjewer, atau memukul? Itu pilihan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mengasihi anak kita tidak akan memukulnya. Karena memukul itu ada waktu-waktu tertentu kalau Tuhan ajarkan. Tetapi ketika kita sudah ringan tangan terhadap anak kita, ini yang berbahaya. Betul nggak? Apa-apa jewer, apa-apa cetot, ya kan? Kita mungkin sering, masih anak-anak saya sering kali dulu dijewer ketika membuat sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan ibu saya. Jadi sedikit-sedikit cetot, ya kan, sampai pahanya merah semua, ya, sampai biru-biru. Itu semua pilihan. Dan Allah inginkan memilih hal yang baik, yang benar di dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini menentukan siapa yang mempengaruhi hidup kita. Keadaan sekitar kita, situasi yang ada di sekitar kita, atau kita memilih dengan jalur yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau dunia mengajarkan sesuatu hal, ketika orang melakukan suatu kesalahan, kita harus hukum, harus kita balas, tetapi Allah tidak, Dia mengasihi, Dia ingin memberkati, itu yang Allah inginkan. Sehingga di dalam kehidupan kita, Allah inginkan kita tidak bimbang. Seperti apa yang dikatakan Gary Habermas. Dia mengatakan kebimbangan adalah lawan kata dari iman yang dan sesungguhnya berarti tidak percaya. Keseharian kita diperhadapkan tentang hal ini. Kita mau beriman kepada Allah atau tidak percaya. Kita mau bimbang atau yakin kepada Allah. Ketika kita mendapat persoalan, bukankah kita sering kali bimbang? Dan sering kali berusaha untuk mencari solusi di luar Tuhan? Mungkin dagangan kita tidak laris. Waduh, dagang udah sebulan gak laris. Gimana ini ya? Apa saya cari dukun aja ya kira-kira? Bukan seperti itu. Itu pilihan. Enggak lah, saya percaya Tuhan Yesus kok. Pasti saya dikasih laris. Amin. Itu pilihan. Tetapi ketika kita mulai bimbang, kita mulai meragukan Tuhan,
dan kita mencoba untuk langkah-langkah yang lain. Nggak apa-apalah, alternatif. Toh ini untuk kemuliaan Tuhan. Wah, bahasanya rohani. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau udah ngomong kayak gitu, pendeta kalah, habis. Nggak bisa ngomong apa-apa. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang kita inginkan sesungguhnya. Bukan Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Menentukan siapa yang mempengaruhi kita, mempengaruhi hidup kita. Dan kita harus lihat situasi yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita mempengaruhi sesuatu hal yang baik atau yang buruk? Dan kita harus memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu sangat menentukan. Jangan bimbang, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Percaya saja kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar di dalam keseharian kita. Amin. Yang terakhir, lega. Menentukan hasil dari doa kita. Kita tahu bahwa doa ini adalah sesuatu hal yang penting sekali di dalam keseharian kita. Tetapi acap kali kita abaikan atau kita anggap sesuatu hal yang sepele saja. Tetapi doa yang kita tahu bahwa napas hidup setiap kita. Tanpa kita berdoa berarti kita tidak bernapas. Akibatnya apa? Mati secara rohani. Hidup secara dunia atau secara jasmani, tetapi mati di dalam rohani kita. Menentukan hasil dari doa kita. Dalam berdoa memang kita tidak dapat mendikte Tuhan. Kan beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang doa, seringkali kita mendikte Tuhan atau menyuruh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibaratnya, ya Tuhan harus begini loh. Saya nggak mau begini Tuhan, saya maunya begini. Nah itu yang seringkali kita lakukan, mendikte Tuhan. Ya, kenapa hal itu tidak boleh dilakukan? Karena Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat. Dia berdaulat atas hidup kita, bukan kita berdaulat atas hidup Tuhan. Itu. Jangan dibalik ya, Bapak Ibu. Seringkali kita balik-balik sehingga kita menyuruh Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi di dalam anugerahnya Ia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam rencananya yang mulia melalui doa. Jadi tujuan doa itu adalah bagaimana kita mengupayakan untuk sama dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan memaksakan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Paul E. Billiamer, ya, seorang penulis buku yang berjudul Destined Throne, yaitu menuju tahta, itu berkata seperti ini tentang doa. Tentang cek dan giro biliat yang harus ditandatangani oleh lebih dari satu orang sehingga cek itu berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi hal ini sama dengan berdoa. Berdoa itu harus disepakati. Betul nggak? Antara dua pihak. Dan kalau kita sebagai orang percaya, siapa yang menyepakatinya? Kita dengan Allah. Betul nggak? Seperti cek giro, walaupun saya nggak pernah dikasih cek, itu kalau tidak ditandatangani oleh dua pihak atau lebih, itu tidak akan bisa cair. Betul nggak? Betul nggak ya? Betul ya? Saya nggak punya cek, nggak pernah punya cek. Itu. Jadi kalau tidak ditandatangani keduanya, itu tidak akan pernah cair. Nah demikian juga ketika kita berdoa, kita harus juga membubuhkan tanda tangan, kurang lebih seperti itu.
dan Tuhan juga membubuhkan tanda tangan, maka doa itu akan cair. Doa itu akan terlaksana. Tetapi memang kita pahami bahwa ada 3 jawaban yang pasti terjadi di dalam doa kita. Tuhan akan menjawab tidak, Tuhan juga akan menjawab iya. Tuhan juga akan menjawab ya, tapi nanti. Nah, itu jawabannya. Dan ini harus kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak pernah kepahitan dengan apa yang kita doakan. Karena seringkali kita berdoa, tapi nggak tahu Tuhan itu sepakat atau tidak. Tuhan itu membubuhkan tanda tangan atau tidak. Kita nggak tahu kalau Tuhan nggak memberikan tanda tangan, dan akhirnya kita marah-marah. Gimana sih Tuhan ini? Saya doa udah bertahun-tahun, berabad-abad, nggak dijawab juga. Gitu. Ternyata Tuhan tidak membubuhkan tanda tangan di dalam cek itu, di dalam setiap doa-doa kita. Kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan, pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita, itu akan menentukan hasil dari apa yang kita doakan di dalam setiap hari kita. Sehingga ketika Tuhan mengabulkan doa kita, maka Ia akan bertindak dengan mewujudkan tepat pada waktunya. Jadi Tuhan ketika sudah membubuhkan tanda tangannya, Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Pastikan pilihan kita selalu tetap berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada ilah-ilah yang lain. Nah, 3 hal ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, sehingga apakah kita selama ini bimbang di dalam kepercayaan kita, keyakinan kita, atau memilih tetap bersandar kepada Tuhan sebagai Allah kita yang hidup, Allah yang memberikan segalanya di dalam keseharian kita. Dan jawabannya adalah bagaimana respon Bapak Ibu Saudara di dalam keseharian kita. Sangat menentukan. Untuk itu, janganlah bimbang hatimu dan percayalah dengan imanmu bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Yang terakhir, karena ketika kita memilih percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita peroleh? Pilihan itu akan menentukan keadaan hati kita. Tenang atau tidak tenang, sukacita atau tidak sukacita. Pilihan tersebut akan menentukan siapa yang akan mempengaruhi hidup kita. Dunia atau Allah, atau Tuhan kita yang menjadi sandaran kita. Dan pilihan tersebut akan menentukan hasil dari doa-doa yang kita panjatkan. Mana yang kita pilih? Allah atau dunia? Mari kita memiliki pilihan yang benar, yaitu kepada Tuhan yang hidup, yang memiliki kepastian, dan kita tidak akan pernah dikecewakan olehnya. Amin. Kita berdoa. Kita merenungkan sejenak apa yang menjadi firman pada pagi hari ini. Kita tahu banyak sekali pilihan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadari bahwa pilihan itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini, bahkan kehidupan nanti
di dalam kehidupan kekal. Untuk itu, tentukan pilihan kita dengan baik. Tentukan pilihan kita dengan benar. Karena ini menyangkut bagaimana kita hidup. Kalau kita berbicara tentang kehidupan bisnis, tentukan pilihan yang baik. Kalau kita sedang mengajar atau mendidik anak, pilihan yang terbaik yang mana? Dan hal itu akan Tuhan berikan melalui hikmat-Nya. Minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur atas pagi hari ini. Waktu yang luar biasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarkan kami selalu memilih jalan yang benar, yaitu sesuai dengan jalan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, ini saatnya kita akan lihat untuk pengumuman di minggu ini. Untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening MDC Metro. Jadi laporan keuangan untuk minggu pertama, perpuluhan, persembahan, selamat ulang tahun kepada Bapak Yosin dan Ibu Mechen tanggal 13 dan 14 Mei. Untuk gerakan 500 dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah ada tulisannya. Jangan salah masuk ke Bapak Ibu. Dan untuk DK dan HB diadakan setiap hari Kamis. Dan doa bersama setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Ibadah tetap dilakukan secara onsite dan online, dan rekaman dapat dilihat di YouTube MDC Metro. Baik, sekian Bapak Ibu pengumumannya untuk minggu ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Setiap kita boleh terus menggenapikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa yang menuntun kami ke dalam jalan-Mu yang benar Tuhan. Bimbing kami, sertai kami Tuhan. Supaya kami terus memahami apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami boleh memperoleh anugerah yang daripada-Mu terus menerus ya Tuhan. Banyak sekali pilihan yang kami miliki di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau menguatkan hati kami untuk selalu memilih apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai kami, berikan kekuatan pada kami, sehingga kami terus diteguhkan dengan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini.
Ajar kami terus untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai kami untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarkan anugerah-Mu nyata di dalam setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Anugerah-Mu juga nyata atas bangsa ini Tuhan. Penyertaan-Mu juga nyata atas bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang menaungi bangsa ini dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Pakai ya Tuhan gereja-gereja-Mu untuk memberkati setiap daerah-daerah yang mereka tempati ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk kepanjangan tangan-Mu untuk memulihkan bangsa ini menjadi hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Kami berkati ya Tuhan sawah ladang yang ada dari Sabang sampai Merauke, lautan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati para pemimpin kami dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka sesuai kehendak-Mu. Kami juga memberkati kota metro ya Tuhan. Kota yang kami tempati ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu untuk menaungi kota ini. Memberkati kota ini dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati sawah yang ada di kota metro ini, sawah ladang yang ada, pendidikan yang ada, juga setiap aspek-aspek yang boleh ada di kota metro kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur atas anugerah yang Kau berikan sepanjang minggu ini. Dan juga kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan yang kami persembahkan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biar gereja-Mu boleh mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai Engkau di dalam setiap aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu, dibuatnya berhasil. Dan Engkau akan menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu, menjadi jawaban, menjadi terang dan garam. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan